Ke Pak Siswanto ya. Saya nanti ke Bapak lagi, tapi saya ke Bu Sherly terlebih dahulu. Bu Sherly Juanda. Bu Gubernur, terima kasih ya sudah hadir ke sini sekali lagi. Bu Gubernur, kita sudah mengunjungi Ternate dan kami bertemu dengan Bu Gubernur di sana juga. Dan kita melihat bahwa jaga desa juga hadir di sana, betul ya Bu ya? Iya. Ibu merasa bahwa itu yang diperlukan atau sesungguhnya itu adalah hal yang dianggap tentu saja harus butuh penyesuaian Bu. Karena pada prakteknya kan memang upaya itu harus dilakukan untuk mengantisipasi angka korupsi terjadi di wilayah Maluku Utara. Ya, saya mengapresiasi Maluku Utara menjadi provinsi kelima untuk implementasi aplikasi Jaga Desa. Dan seperti yang tadi Mas Adi katakan terkait Banten, Maluku Utara juga punya catatan merah terkait dengan korupsi. Dan harapannya kita menuju ke zona hijau juga dengan adanya aplikasi Jaga Desa, bahwa di desa itu sudah ada sistem Siskeudes dan SID, tetapi itu kan pencatatan keuangan dan administrasi kependudukan. Dengan adanya aplikasi Jaga Desa untuk pengawasan dan konsultasi sehingga pencegahan. Saya pun ketika dilantik menjadi kepala daerah tanpa ada pengalaman pemerintahan dan birokrasi, sama halnya juga mungkin dengan para kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desanya tanpa mungkin juga ada pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Hal terbaik untuk memastikan bisa bertugas dengan baik adalah dengan sering berkonsultasi dengan aparat hukum, dalam hal ini kejaksaan, berkonsultasi mana yang salah, mana yang benar. Dengan ada aplikasinya Jaga Desa ini ada fitur konsultasi, menurut saya itu hal yang baik untuk para kepala desa bisa memastikan mereka tidak salah langkah. Dan saya juga diinfokan bahwa aplikasi ini bisa mengakses data pemanfaatan anggaran sehingga bisa dilakukan pengawasan jika ada hal yang salah. Intinya adalah pencegahan. Karena korupsi itu kan terjadi, biasanya korupsi itu akan berkembang ketika ada di ruang gelap. Harapannya dengan aplikasi Jaga Desa ini menjadi cahaya di tengah kegelapan, sehingga ketika seperti kita dalam ruangan terang seperti ini kan orang mau berbuat pun mikir ketika itu terang. Ketika sudah diawasi nama jaksa, saya rasa nggak ada kepala desa mau coba-coba ya, logikanya begitu. Kalau masih ada yang mau nyoba kan namanya nekat ya. Ya, luar biasa itu jangan sampai nekat ya. Karena kalau di sini tadi ada Pak Gajati yang suka hiking, dia akan kejar siapapun sampai ke Himalaya yang kasus korupsi, betul ya Pak Gajati? Kalau di sebelah kiri saya adalah mermaid alias Putri Duyung yang suka menyelam dan pasti bisa menyelam data-data siapapun yang menyalahgunakan anggarannya, betul ya Bu ya? Ya, dan sekarang kan digitalisasi ya, udah transparan. Mungkin ke depan jika aplikasinya sudah sangat stabil, bisa dibuka ke publik sehingga masyarakat desa bisa mengawasi secara langsung. Karena kan anggaran desa itu untuk masyarakat desa, manfaatnya. Tujuan semua APBDes, APBD, APBN adalah setiap rupiahnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, kabupaten, kota, desa. Jadi ya mereka penerima manfaat sebagai user, mereka pasti akan mengawasi haknya mereka dengan cara paling baik menurut saya. Ibu tidak merasa terintimidasi Bu? Ketika disebutkan bahwa program ini jemput bola, kita kan lihat bahwa jaksa hadir langsung di provinsi-provinsi, kemudian langsung membangun semacam kerjasama ya, semacam MOU ya dengan kami sebagai pemerintah daerah merasa sangat terbantu ya jika kejaksaan datang mengawasi, kami merasa sangat terbantu. Oke, Bung Adi, bagaimana Anda melihat